Saat ini, media sosial menjadi tempat yang menarik bagi para aktor politik untuk membangun citra mereka. Mereka berlomba-lomba memberikan kesan dan citra yang baik lewat konten-konten yang mereka buat. Hal ini dilakukan guna menarik para generasi muda pengguna media sosial yang mana pada pemilu selanjutnya pemilih didominasi oleh para generasi muda. Oleh karena itu, langkah menciptakan citra yang baik di media sosial menjadi langkah dalam memenangkan suara anak muda. Lantas, bagaimana sih pendapat teman-teman generasi muda lewat konten-konten aktor politik di media sosial, khususnya di platform TikTok? Aku pernah nonton beberapa konten aktor-aktor politik di media sosial. Mungkin kalau untuk konten-konten politik mungkin nggak sering ya jatuhnya, cuman lebih sering lewat aja, kadang-kadang lewat gitu. Tentunya pernah banget sih. Konten video-video singkat terkait pasangan-pasangan calon presiden gitu, khususnya Ganjar. Kalau aktor politik sih itu nggak nentu ya, cuman kalau misalnya untuk sekarang, apalagi sekarang untuk mendekati pemilu ya paling dari capres dan cawapresnya kayak Ganjar, mungkin Prabowo, dan mungkin ya capres-cawapres yang lain lah. Kalau aku Ganjar Pranowo. Ya kalau menurut saya lumayan berpengaruh ya, soalnya kan biasanya yang lihat konten gitu kan anak muda, dan sebelumnya anak muda kan nggak tahu orang nih kayak gimana dari politik-politik tersebut. Terus juga dari adanya konten tersebut mungkin bisa memberikan gambaran kepada mereka kayak gitu. Untuk di zaman sekarang sih, untuk nyari engagement kayak misalnya dari konten-konten TikTok, Instagram dan segala macam, menurut aku itu penting sih, karena bisa dicangkup sama masyarakat luas. Apalagi kan sekarang istilahnya jarang banget lah orang-orang kayak nggak main TikTok tuh. Kalau menurut aku tentunya sangat berpengaruh, apalagi Gen Z kan emang lebih aktif di sosial media, jadi ya pasti berpengaruh gitu. Kalau pengaruh buat aku pribadi sebenarnya ada sedikit, kayak misalkan aku sebelumnya belum tahu Ganjar kayak gimana, tapi setelah nonton aku jadi tahu kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oh, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau buat aku sendiri ya ada, jadi apa yang ditujukan di sosial media itu membuat aku menjadi lebih yakin aja sih dalam memilih presiden atau wakil presiden gitu. Kalau berdasarkan konten yang saya tonton ya, Ganjar tuh orangnya ramah, dia bisa membaur sama masyarakat, kayak gitu sih yang aku lihat. Yang berseliweran di misalnya di FYP aku tuh lebih ke ada positifnya ada negatifnya, tapi untuk sekarang banyak dari blunder-blundernya sih sekarang. Ya kalau dari aku sih aktor politik secara umum ya memang mereka biasanya menonjolkan aktivitas mereka ketika sedang berkampanye, jadi ya itu aja sih paling. Kalau perubahan persepsi dari aku pribadi nggak ada, soalnya awalnya aku udah mikir Ganjar emang ramah, dan dilihat dari kontennya bener ternyata dia ramah kayak gitu. Ada satu video yang misalnya merubah persepsi aku banget tuh, kayak misalnya pas blundernya Pak Ganjar ketika diwawancara oleh Mbak Najwa Shihab kayak gitu. Tentunya adalah sedikit impact yang masuk ke aku, dan kalau mungkin memang yang dari awal memilih Ganjar, setidaknya itu bisa lebih meyakinkan mereka lagi untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud MD gitu. Apa yang kita lihat di media sosial seringkali hanyalah sebuah branding dari para aktor politik. Mereka menampilkan citra yang menarik, unik, dan kadang menggelitik. Bukan jadi diri sendiri, tapi bikinan agensi. Itu kata netizen. Lantas, kita sebagai generasi muda harus apa? Menerima semua itu dengan lapang dada? Tentu tidak. Kita hadir dengan ribuan harapan dan angan akan perbaikan bangsa. Buat perubahan dan jangan mudah terbawa berita. Kita generasi muda yang mampu mengubah harapan kita menjadi sebuah realita.